Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fatada wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'. وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Khuluquna yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita masih membahas tentang akhlak kita kepada orang lain atau kepada sesama manusia. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwa kita pasti akan dihadapkan dengan salah satu dari 4 orang. Ada yang sesuai dengan keyakinan kita, ada yang bertentangan dengan keyakinan kita. Tapi dari keempat macam orang itu, kita semuanya wajib untuk mencintai mereka karena mereka itu adalah manusia yang sama-sama menjadi umatnya Nabi Muhammad. Saya kemarin tuh kebetulan lihat di YouTube, lihat acara haflah akhirus sanah di Sunniyah Salafiyah pondoknya Habib Taufik. Waktu itu ada orang Pontianak disuruh sambutan. Orang Pontianak ini setiap bulan ini menyantuni anak yatim sekitar puluhan ribu, apa 60 ribu berapa saya lupa, pokoknya puluhan ribu setiap bulan. Dan orang ini pernah menjumpai di salah satu pondok pesantren di daerah pedalaman di daerah Pontianak atau di daerah Papua juga ada. Itu mereka makannya itu ikan laut yang sudah rusak, yang itu ketika dijemur keluar ulat-ulatnya. Ditanyakan sama pengasuhnya, ini kenapa kok makan begini? Karena ini sudah mewah. Biasanya kita itu sering puasa karena tidak ada yang dimakan. Terus di sana itu banyak anak-anak yang menjadi korban dari orang tuanya sehingga terlantar. Sampai di sana itu ada salah seorang ustadz, salah seorang pengasuh pondok pesantren yang di sana tidak ada sinyal, tidak ada apa. Ditanya sama orang Pontianak itu, Ustadz kok betah di sini ya? Saya itu memandang bahwa mereka itu butuh kenal kepada Allah dan kenal kepada Rasulullah, dan mereka juga termasuk umatnya Nabi Muhammad. Saya khawatir nanti ketika mereka tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, saya khawatir nanti ditanya oleh Allah. Kita itu semuanya wajib mencintai, semua berhak untuk kita cintai, baik itu pendosa maupun orang yang suka ibadah, wajib kita cintai dengan porsinya masing-masing. Kita tidak pernah mendukung kepada keburukannya, tapi kita mencintai untuk mengarahkannya kepada Allah. Itu sangat menginspirasi saya itu. Memang dakwah yang sebenarnya itu ya memang datang ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat terpencil. Mereka mungkin tidak tahu itu Islam itu bagaimana, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah. Seperti perjuangannya Habib Mundir itu sampai ke Papua, sampai kemana itu, sampai begitu. Akan kita lanjutkan poin yang berikutnya terkait dengan akhlak kita kepada sesama manusia atau kepada orang lain. Wala'una liman walallah wa ida'una liman adahu wa likulli man madda ila ahadin min a'da'illahi yadul auni aw sanadahum. Termasuk akhlak kita kepada orang lain adalah kita berusaha untuk mencintai orang yang mencintai kepada Allah.
Kita itu wajib, orang soleh wajib cinta, orang alim wajib cinta, orang baik itu kita wajib cinta. Itu mencintai saja itu punya energi dan punya manfaat yang sangat besar. Makanya diceritakan di dalam kitab An-Nawadir bahwasanya ada orang itu yang sudah dimasukkan neraka dan dia sudah gosong, mau diangkat oleh Allah karena dia muslim, mau diangkat oleh Allah. Kemudian setelah dikeluarkan, tidak ada siapapun di neraka itu, ditanya oleh malaikat. Malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk bertanya. Coba tanya, apakah dia mencintai orang alim? Dijawab, tidak pernah mencintai orang alim, tidak pernah mencintai ulama. Coba tanyakan lagi malaikat, coba tanyakan apakah dia pernah makan bareng dengan orang alim. Makan bareng itu tidak harus berduaan, artinya satu tempat makan bareng dalam satu acara, itu namanya makan bareng. Apakah dia pernah makan bareng dengan orang alim? Tidak pernah. Coba tanyakan lagi, apakah namanya mirip dengan namanya orang alim? Tidak mirip, mungkin namanya agak gaul-gaul begitu. Coba tanyakan lagi, apakah nasabnya itu ada yang nyambung dengan nasabnya orang alim? Tidak ada. Apakah rumahnya satu gang atau satu kampung dengan orang alim? Tidak juga. Ini orang mungkin tidak tahu ya, sudah kebangetan itu. Coba tanyakan lagi, ini pertanyaan terakhir ini. Kalau dia tetap jawab enggak, masukkan aja lagi ke neraka. Coba tanyakan, apakah dia pernah mencintai orang yang dia mencintai orang alim? Apakah dia pernah mencintai orang yang orang itu mencintai orang alim? Dia jawab pernah. Kalau begitu aku akan ampuni dosa-dosanya dan masukkanlah dia ke surga. Itu sebab mencintai orang yang mencintai orang alim, bukan langsung mencintai orang alim. Itu saja salah satu bisa menjadi penyebab orang-orang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan bisa menjadi penyebab dia akan dimasukkan surganya Allah. Maka kita itu wajib mencintai orang yang mencintai Allah. Ya banyak, ya menurut dugaan kita saja. Kita tidak usah tanya, kamu mencintai Allah atau tidak? Tidak usah tanya. Ya dia kelihatan misalkan rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, dia berilmu, anggap saja dia mencintai Allah begitu. Tidak usah repot-repot. Apalagi sampai harus ditanya secara mendetail, ini buktinya apa kalau kamu mencintai Allah? Ya kelihatannya kalau dia maksiat, apa suka menampakkan kemaksiatannya, oh berarti dia tidak mencintai Allah. Dia terang-terangan bermaksiat. Kita wajib untuk membenci, bukan karena orangnya, tapi karena perbuatannya. Makanya Imam Syafi'i itu termasuk salah satu tawadhu'nya itu, beliau berkata, uhibbus sholihina walastu minhum. Aku ini mencintai orang-orang soleh walaupun aku tidak termasuk di dalamnya. Itu sekelas Imam Syafi'i. Aku mencintai orang soleh walaupun aku tidak termasuk di dalamnya. La'alli an anala bihim syafa'ah, barangkali aku mendapatkan syafaatnya. Wa uhibbu man wa akrahu man bidha'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Dan aku membenci kebiasaan orang yang suka maksiat walaupun aku memiliki kebiasaan yang sama. Itu sekelas Imam Syafi'i itu ngomong begitu. Kita mestinya ya malu dengan Imam Syafi'i itu. Orang yang luar biasa, umur 7 tahun sudah hafal Quran. Kita bukan 7 tahun, 17 belum hafal. 27 belum hafal. Insyaallah ya, insyaallah. Tapi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ada namanya Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu dulu beliau itu mulai mendalami agama itu usia 50 tahun. Jadi ketika di halakoh taklim itu, beliau diejek sama teman-temannya.
Wahai Syekhul Islam, wahai Syekhul Islam. Tapi itu ejekan. Syekhul Islam kan gurunya orang Islam. Wahai Syekhul Islam, ya Syekhul Islam. Terus akhirnya ini Syekhul Islam ini namanya Zakaria Al-Ansari. Beliau punya tekad di dalam hatinya, saya tidak akan keluar dari majelis ini, saya tidak akan keluar dari halaqah ini kecuali julukan itu benar-benar saya sandang. Akhirnya betul, beliau sekarang dijuluki Syekhul Islam. Syekh Zakaria Al-Ansari, salah satu penyebar madhab Syafi'i yang cukup terkenal. Beliau salah satu wali-wali Allah, itu Syekhul Islam. Tidak ada kata terlambat untuk belajar agama, tidak ada. Mau dia sudah berkeluarga, mau dia sudah tua, tidak ada kata terlambat. Kalau pernah tahu di Tarim itu, Habib Umar itu kan sudah muridnya banyak ya, muridnya juga sudah banyak yang jadi ulama, santrinya dari berbagai dari berbagai daerah di dunia. Tapi beliau itu masih belajar kepada Habib Salim. Ketika malam Sabtu itu ada acara rohah, saya biasanya hadir di pondoknya Habib Salim di Rubat Tarim itu. Beliau hadir, duduk di depan. Oh, kita ini ilmunya sedikit, pengetahuannya juga ada banyak, pintar juga enggak, kadang malas-malesan. Belajar terus, belajar pantang mundur. Kita berusaha untuk mencintai orang yang mencintai Allah dan membenci orang yang memusuhi Allah, dan kepada siapapun orang yang menolong kepada musuh-musuh Allah atau mendukung musuh-musuh Allah. Misalkan ada pertunjukan-pertunjukan yang berbau maksiat, kok didukung sama orang, ya kita wajib untuk membenci kegiatan itu dan juga wajib untuk membenci orang yang mendukung itu, karena itu bagian dari tanda cinta kita kepada Allah. Ya banyak contohnya, itu banyak. Yang berikutnya termasuk akhlak kita kepada sesama manusia, kepada orang lain. Nujahidu fi sabilillahi bi aqwalina wa af'alina wa amwalina wa anfusina wa dzaka huwa tariquna wa syiaruna. Kita berusaha untuk berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bisa berjuang bi aqwalina dengan ucapan kita, wa af'alina dengan perbuatan kita, wa amwalina dengan harta kita, wa anfusina dan dengan jiwa kita. Dan itu termasuk jalan dan syiar kita untuk berdakwah di jalan Allah. Makanya kalau tidak bisa berjuang lewat ucapan, misalnya lewat mengadakan taklim, lewat mengajar, lewat berdakwah, lewat ceramah, tidak bisa, ya bisa dengan perbuatan. Kita menunjukkan sifat-sifat dan perbuatan yang baik, itu bagian dari dakwah itu. Nanti orang akan bertanya-tanya, dia akan terkesan dengan orang itu, oh ternyata dia punya ilmu, ternyata ilmunya adalah ilmu menerapkan agama Islam. Kalau tidak bisa berjuang dengan ucapan dan perbuatan, setidaknya bisa dengan harta. Contohnya apa? Ada acara-acara disumbang, ada pengajian disumbang, ada acara maulid nabi disumbang, ada pembangunan masjid disumbang, ada pembangunan pondok disumbang. Itu bagian dari berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak bisa dengan ucapan, tidak bisa dengan perbuatan, minimal dengan tenaga atau kekuatan. Misalkan ada acara, misalkan mau mengadakan acara peringatan maulid nabi, dia tidak mau nyumbang uang, tidak bisa bantu pemikiran, ide, saran, masukan, minimal dia bantu dengan tenaga. Karena sedekah itu tidak selamanya harus dengan uang. Kalau sedekah harus dengan uang, maka yang masuk surga cuma orang kaya, cuma beruang. Tapi sedekah itu bisa dengan apa saja sesuai dengan kemampuan kita. Dan sedekah paling ringan adalah dengan senyuman. Masa tidak bisa dengan senyuman? Makanya kata Rasulullah itu dikatakan,
Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Barang siapa punya harta, maka dia bisa bersedekah dengan hartanya. Wa man lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatih. Dan barang siapa punya kekuatan, dia bersedekah dengan kekuatannya. Wa man lahu ilmun falyatasaddaq biilmih. Dan barang siapa punya ilmu, maka dia bersedekah dengan ilmunya. Sedekah itu berjuang itu dengan caranya masing-masing. Saya pernah waktu itu saya perjalanan, tidak tahu dari mana, mungkin kalau tidak salah dari Bojonegoro ke Besuki. Di bis itu saya ketemu sama mahasiswa. Saya tanya, kamu dari mana? Dari luar Jawa, saya lupa Kalimantan atau mana. Lagi kuliah? Iya, kuliah di mana? Di Nurul Jadid. Jurusan apa kamu? Jurusan IT kalau tidak salah. Tahu IT ya? Ya, yang berputar ke misalnya kayak editing, terus syuting, edit begitulah. Terus dia tanya-tanya ke saya. Saya dulu kuliah jurusan syariah, jurusan hukum Islam. Saya mondok begini, memang menekuni ilmu-ilmu agama. Terus dia, enak ya orang ngerti agama, banyak pahalanya, banyak manfaatnya. Kalau saya kan khusus umum itu, memperdalam ilmu umum itu. Terus saya bilang, ilmu-ilmu umum itu kalau ada niatan yang baik, maka itu bisa bermanfaat. Misal ada orang mengadakan pengajian, bantu untuk syuting-syuting, kemudian di-share, disebarkan, itu juga dapat pahala. Kalau mereka tidak punya orang-orang seperti itu, tidak bisa maju pengajiannya, tidak bisa maju dakwahnya, tidak bisa maju taklimnya. Makanya kenapa saya harus begini, bukan karena riya, bukan karena apa. Orang sekarang tidak sama dengan orang dulu, tidak sama, semangatnya itu sudah tidak sama. Orang-orang dulu kan walaupun tidak ada streaming, kadang orang sekarang tanya, kok tidak ada streamingnya, padahal ketika ada streamingnya tidak lihat. Susah lihat streaming kalau tidak benar-benar kuat niatnya itu. Lihat di HP-nya begitu, insya Allah tidak sampai setengah jam sudah hilang itu kesadarannya hilang sudah. Orang itu memang harus ada yang bisa begitu, harus saling mendukung itu. Saya pernah ketemu dengan orang Bondowoso. Dia tidak pondokan, dia tidak tahu ilmu agama, bukan pondokan, tidak tahu ilmu agama, dan tapi dia punya prinsip begini. Saya ini kalau ada ustadz, ada kiai membutuhkan tenaga saya akan datang. Karena saya sudah tidak bisa berjuang dengan ilmu, karena saya tidak punya ilmu, saya juga bukan pondokan, tidak bisa ngisi-ngisi acara, setidaknya saya bisa membantu mereka dengan tenaga. Betul, waktu itu saya ngisi di Bondowoso sebelum Ramadan, sekitar mungkin 10 hari berapa hari sebelum Ramadan, saya ngisi di Bondowoso kota, ngisi acara haul. Dan itu saya ngisi paling lama, paling banyak presentasinya saya ceramah pakai bahasa Madura itu di situ. Sekitar 80% saya pakai bahasa Madura di situ. Ditelepon sama teman saya, karena yang kenal teman saya. Ini mas, ini minta bantuan untuk dijemput, untuk diantarkan ke acara pengajian di Bondowoso. Datang itu orangnya malam-malam dan tidak dikasih apa-apa. Itu orang berjuang itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Orang sekarang itu berjuang tuh gampang, pegang HP-nya, sebarkan yang baik-baik, itu juga bagian dari berjuang. Tidak usah mikir tulisan saya dibaca atau tidak dibaca, masuk apa tidak masuk, bukan urusan kita, itu urusan Allah itu. Yang bagian memberi hidayah itu adalah Allah. Hal-hal yang sederhana itu kadang-kadang orang tidak tahu. Kemarin malam, kalau tidak salah, kemarin malam saya ada tamu TNI datang ke rumah malam-malam itu. Dan saya baru ketemu waktu itu di rumah. Pernah ketemu di jalan satu kali. Ternyata dia sudah membawa beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada saya. Nah itu bagus karena dia punya musalah dan dia masih bertanya-tanya tentang pertanyaan beberapa masalah yang pernah dia alami, di antaranya yang ditanyakan.
Ustadz, gimana hukumnya orang sholat pada saat tahiyat akhir dia duduknya seperti tahiyat awal? Nah, pertanyaan-pertanyaan ringan. Kira-kira gimana hukumnya? Sah apa tidak sah sholatnya? Hah? Sah apa tidak sah sholatnya? Tahiyat akhir tapi duduknya sama seperti tahiyat awal. Sah apa tidak sah sholatnya? Ayo. Sah. Sah. Hukumnya sah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Terus juga kemarin yang ditanya, duduk itu jangan dipaksakan. Apalagi pas softnya itu terlalu banyak, terlalu mepet. Apalagi kita itu orangnya bukan orang yang kurus, orang yang gemuk. Coba nanti kalau pas duduk tahiyat akhir kan nyenggol yang sebelah kiri itu. Pakai duduk tahiyat awal saja, tidak ada masalah. Itu hanya masalah afdholiyah saja. Tapi kalau ditanyakan apakah sah sholatnya, sah, tidak ada masalah. Terus juga ditanyakan kemarin itu, orang kalau kunut itu Ustadz ya, kok ada yang diem ya di bacaan kunut itu? Waqini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la budhu. Itu kan diam itu bacaannya, tidak dikeraskan. Itu sah tidak kira-kira? Apa sholatnya itu kira-kira sah apa enggak? Kalau menurut saya itu pertanyaan-pertanyaan ringan. Bagi mereka itu memusingkan begituan itu. Memusingkan. Oh, itu memang betul. Itu harus pelan kalau dia jadi imam ya. Karena itu bukan doa. Itu memuji kepada Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika fa innahu la yadul mawlait wa la ya'zu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baru setelah itu kita keras kalau jadi imam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Itu diaminkan oleh makmum. Dan itu memang betul, tapi itu ditanyakan begituan. Itu ditanyakan. Terus juga kemarin itu ada yang ditanyakan itu apa ya? Itu ditulis di kertas ternyata, kemudian difoto di HP, disampaikan saya satu per satu. Saya layani dari setelah tarawih sampai jam 10. Itu pertanyaannya menurut saya ringan-ringan. Menurut saya ringan-ringan. Tapi menurut dia mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berat. Itu bagian dari dakwah kita untuk ngajak. Berarti dia itu punya niat yang baik, tidak sembarangan. Itu harus tahu hukumnya dan tidak sembarangan. Dan ternyata dia ada anunya. Dia kan ikuti channel YouTube saya. Salah satu channel YouTube saya itu ada amalan yang di situ video durasinya sekitar 2 menit kalau tidak salah, pendek, yang menjelaskan tentang amalan untuk menjual barang agar cepat laku. Ternyata diamalkan dan betul terbukti. Ini saya ngambil dari YouTube katanya. Ya tidak apa-apa, karena memang yang saya posting itu semuanya untuk umum, tidak perlu untuk izin, tidak perlu gitu. Juga ada yang ditanyakan itu apa kemarin ya, saya kok lupa. Pokoknya banyak pertanyaannya itu, ditulis, difoto, kemudian disampaikan saya satu persatu. Dan menurut saya 99%, walaupun ada 1-2 kalau tidak salah saya tidak bisa jawab, karena memang butuh dipelajari lebih dalam lagi. Itu pertanyaan-pertanyaan ringan semua, yang menurut kita itu bagi yang sudah belajar ya, itu hal-hal yang sangat sepele sekali itu. Terus begini juga ada yang ditanyakan, anak saya itu kalau sholat itu kadang-kadang sudah sholatu wassalamu alaik, itu kira-kira sah enggak sholatnya? Kira-kira gimana jawabannya? Sah enggak sholatnya? Kenapa? Iya, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang artinya itu kan ketika akhir waktu, habis waktunya itu kan ketika sudah masuk waktu yang berikutnya. Betul? Betul enggak? Itu seperti itu ditanyakan. Jadi ternyata kita ini memang harus keluar itu. Kita harus keluar. Nah, karena kita itu
mungkin di satu sisi tidak ada kesempatan yang cukup banyak untuk keluar, salah satunya dengan media ini. Karena ini bisa masuk kemana saja, walaupun ke daerah luar Jawa, walaupun sampai ke luar negeri bisa masuk media begini, medsos ini. Kalau tidak benar-benar bisa memanfaatkan ya eman gitu. Medsos itu ibarat seperti pisau. Pisau itu kalau digunakan sama penjahat itu berbahaya. Tapi kalau digunakan ibu-ibu yang mau masak itu manfaat, begitu. Itu medsos begitu. Nah, kita harus berjuang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bisa dengan harta, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan apapun. Yang berikutnya, termasuk akhlak kita kepada orang lain, nahtammu bitarbiyati abnaina wa banatina wa azwajina wa ahlina. Kita harus memperhatikan urusan pendidikan anak laki-laki kita, anak perempuan kita, istri-istri, suami dan juga keluarga. Ala wifqi manhajit tarbiyatil qur'aniyati wan nabawiyati, sesuai dengan kurikulum tarbiyah pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya pendidikan itu penting, terutama pendidikan bagi seorang wanita itu jauh lebih penting dibanding seorang laki-laki. Orang-orang tarim itu lebih serius ketika urusan taklim kepada perempuan dibanding kepada laki-laki. Kenapa? Karena nanti yang sering di rumah itu perempuan, dan yang paling berpengaruh kepada anak itu adalah perempuan. Li'annal madrasatul ula, karena ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Madrasah pertama itu harus benar-benar jenjangnya itu harus bagus. Itu madrasah pertama. Kepala sekolahnya siapa? Kepala sekolahnya ya bapaknya, kepala sekolahnya itu. Makanya orang-orang tarim itu kalau mendidik anaknya itu lebih memprioritaskan anak-anak perempuan. Kenapa? Karena mereka lebih sering di rumah, dan yang paling berpengaruh kepada anaknya adalah perempuan. Termasuk diantaranya ini ilmu penting ya bagi perempuan. Ilmu penting bagi perempuan. Kan nanti kalau sudah punya anak, kalau lagi menyusui, ini amalannya orang tarim itu ibu itu membaca ayat kursi dan surat al-muawwidzatain, surat al-falaq dan surat an-nas kalau lagi menyusui. Agar apa? Agar energi-energi Al-Quran itu masuk ke dalam tubuhnya si anak itu. Ayat kursi dan al-muawwidzatain, al-falaq dan an-nas. Kemudian salah satu pendidikan juga yang bisa ditiru orang sekarang itu, ketika anak pertama kali bisa bicara, kita ajarkan untuk mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu ketika pertama kali dia bisa bicara, ajarkan itu. Ya walaupun tidak bisa sempurna, pokoknya ajarkan itu. Itu pendidikan yang cukup penting. Saya pernah baca satu tulisan yang cukup menarik. Orang-orang itu, sebagian orang itu kalau anaknya itu nangis, didiamkan dengan cara ditidurkan biar dia itu tenang. Akhirnya banyak anak-anak itu yang tertidur gitu, tidak bangun-bangun. Beda dengan orang-orang dulu itu. Kadang-kadang ditakut-takuti sama apa? Ada setan, ada baung, ada apa macam-macam gitu. Padahal tidak ada. Itu berarti menanamkan kebohongan kepada anak, gitu loh. Kalau tidak ada, bilang tidak ada, tidak usah mengada-ada gitu. Kemudian termasuk juga bagian dari pendidikan kepada anak itu diajari untuk mandiri. Misalkan punya anak 15 misalnya. Misal
Orang-orang dulu itu anaknya banyak-banyak. Saya punya bude itu anaknya 12. Orang-orang dulu itu anaknya banyak-banyak. Orang sekarang takut kalau anaknya banyak, nanti makan apa. Padahal anak itu sudah punya rezeki masing-masing. Betul, saya punya bude itu anaknya 12. Dari satu istri anaknya 12. Nah, itu. Ini itu kalau yang sering punya anak itu bagus itu. Perempuan yang bagus. Salah satu perempuan pilihan kalau gampang punya anak. Nah, itulah. Ya, baru disenggol sudah punya anak. Dan itu termasuk pendidikan kepada anak-anak itu, dikasih tugas khusus itu, kasih tugas masing-masing. Oh, anak pertama bagian nyapu, anak kedua bagian ngepel, anak ketiga bagian belanja di pasar, anak keempat misalkan bagian nyuci piring, anak kelima bagian nyuci baju. Begitu ya, cara mendidik orang-orang soleh terdahulu itu dikasih tugas masing-masing biar tidak saling iri gitu. Kalau misalkan tidak ditentukan, itu bisa jadi oh itu tidak mau, itu tidak mau, itu tidak mau, begitu akhirnya. Kasih tugas masing-masing. Nah, itu kasih tugas masing-masing itu biar tidak saling iri. Dan termasuk juga pendidikan yang penting bagi anak itu, kalau orang-orang tarim itu ya, ada hizib Quran di rumahnya masing-masing itu. Jadi setiap mungkin di waktu-waktu tertentu, mungkin misalnya antara maghrib sampai isya itu satu keluarga itu baca Quran bareng, muter gitu, kayak halakoh Quran gitu. Makanya tidak heran kalau mereka itu banyak jadi orang besar. Dan di tarim itu kalau sudah balik dan belum hafal Quran itu aib. Insya Allah di sini ya, Masya Allah. Di tarim itu kalau sudah balik belum hafal Quran itu aib. Saya di sana waktu masih belajar di sana, saya kan sudah mahasiswa ya. Dan di kampus itu wajib setoran hafalan Quran. Itu minimal 10 juz. Sedangkan saya sebelum ke tarim itu belum punya hafalan sama sekali. Tidak punya hafalan sama sekali. 1 juz pun tidak punya. Paling cuma hafal beberapa surat-surat pendek begitu. Tidak punya sama sekali. Akhirnya di sana baru pertama kali menghafalkan Al-Quran saya di tarim itu. Akhirnya karena di kampus ini tidak disediakan guru untuk menghafal Quran, akhirnya menghafalkan sendiri. Saya akhirnya cari halakoh-halakoh di masjid-masjid di sekitar tarim. Setelah saya masuk daftar dan ingin menghafalkan dari awal, saya dikumpulkan sama anak-anak SD itu. Anak-anak SD itu, saya yang besar ya, termasuk teman-teman saya juga. Kita ini yang besar-besar dikumpulkan sama halakohnya anak-anak SD itu. Saya tanya, kamu hafal berapa? 12. Kamu hafal berapa? 17. Hafal berapa? 20. Banyak-banyak itu. Kita ini yang terlambat, tapi tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai sekarang saya masih belajar. Nah, itu kita butuh untuk memperhatikan urusan pendidikan anak-anak dan juga keluarga. Terutama ketika anak ini sudah usia 7 tahun, tugas orang tua apa? Anak usia 7 tahun tugas orang tua apa? Mengajari sholat. Merintahkan untuk sholat 7 tahun itu berarti mengajari sholat sebelum usia 7 tahun. Walaupun masih belum sempurna, pokoknya intinya diajari dulu. Walaupun sholatnya masih banyak yang salah-salah karena memang masih belum wajib gitu. Kalau anak usia 10 tahun tugasnya orang tua apa? Memukul kalau dia tidak sholat, tapi dengan syarat memukul yang mendidik. Termasuk juga ini yang jarang yang sering dilupakan. Kalau anak sudah usia 10 tahun itu wajib pisah ranjang. Pisah ranjang, misalkan saudara punya saudara laki perempuan, itu tidurnya tidak boleh satu kasur, tidak boleh. Atau masih tidur sama orang tuanya, tidak boleh. Kalau sudah usia 10 tahun tidak boleh begitu. Apalagi sekarang itu Masya Allah sudah
Tidak sama dengan zaman-zaman dahulu. Kalau zaman dahulu mungkin masih aman ya, mungkin. Sekarang bisa jadi ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi itu. Wajib dipisah. Kecuali sama-sama anaknya perempuan atau sama-sama laki-laki, tidak ada masalah. Mau apa? Mau nyari apa? Kemudian termasuk akhlak kita kepada orang lain adalah naghrisu fi qulubihim mahabbatullah wa rasulih. Kita tanamkan kepada hati mereka cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Semua orang itu berhak untuk mencintai Allah, berhak untuk mencintai Rasulullah. Wa ta'dhimuha wa ma 'azzamahullah, dan juga mengagungkan. Kita tanamkan kepada mereka untuk mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulullah. Wa tasghiri ma sagharallah, dan memandang rendah apa yang dipandang rendah oleh Allah. Itu tanamkan kepada mereka semuanya untuk mencintai Allah. Mencintai Allah itu gampang, tidak susah. Manusia itu biasanya mencintai orang lain setidaknya karena dua hal. Karena kesempurnaan dan karena kebaikan. Kebaikan dari orang itu. Biasanya itu setidaknya karena dua hal itu. Kita mencintai orang itu karena kesempurnaannya dia, atau karena dia baik sama kita. Setidaknya karena dua hal itu. Dan kalau ingin mencintai yang sempurna, yang paling sempurna itu adalah Allah. Kalau ingin mencintai yang paling baik itu Allah. Jadi kemarin sampai sekarang kita bisa sampai saat ini, itu kalau tidak tanpa campur tangan Allah tidak bisa. Kita masih bisa menghirup nafas, masih bisa melihat, masih bisa punya hidung yang masih berfungsi, masih punya telinga yang juga masih bisa mendengar, punya tangan yang masih bisa digerakkan, punya kaki yang masih bisa berjalan. Itu semuanya adalah kebaikan-kebaikan dari Allah. Kalau kita kepada manusia saja bisa cinta, kenapa kepada Allah yang kebaikannya tidak terhingga kita tidak bisa cinta? Ini kan harus kita pikir begitu. Wong kita saja, saya saja seandainya ada orang ngasih uang kepada saya 1 miliar misalnya, cuma satu kali, kemungkinan besar saya bisa cinta sama orang itu. Kemungkinan besar saya bisa cinta sama orang itu walaupun saya tidak begitu kenal. Kenapa Allah yang sudah berkali-kali dari kita lahir sampai sekarang berbuat baik kita tidak bisa cinta? Terus dengan alasan apa? Nah, ini perlu kita untuk merenungkan dan kita untuk berpikir. Kita tanamkan kepada mereka untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Semua berhak mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Semuanya berhak. Preman, orang jalanan, semuanya berhak untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Ya kenyataannya saya yang cerita itu, saya ngimami yang rata-rata perempuan-perempuan pekerja malam itu mereka masih punya mukena. Berarti masih ada tertanam perbuatan baik di dalam hatinya. Cuma karena tuntutan atau karena lingkungan yang menjadikan dia seperti itu. Yang berikutnya termasuk akhlak kita kepada orang lain, nakunu lahum qudwatan sholihah. Kita harus menjadi suri tauladan yang baik. Idh ta'limu wad dalalatu bil aqwali umurun nadhariyatun tudriku bil basair. Karena pendidikan dan pembelajaran dengan ucapan itu adalah hanya teori yang hanya bisa dicerna oleh akal, tidak bisa dipahami dengan pemikiran. Misalkan hanya cuma sekedar teori, itu orang lebih sulit untuk memahami. Dan orang lebih mudah memahami ketika itu bersifat qudwah. Kadang qudwah itu kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar dari awal sampai akhir. Misalkan qudwahnya orang itu disiplin, qudwahnya itu orang itu rajin sholat. Itu cukup dengan melihat langsung masuk ke dalam hati kita. Berbeda dengan taklim atau pendidikan tarbiyah lewat teori-teori dan ucapan-ucapan. Bisa masuk, tapi prosesnya lebih lama dibanding taklim atau pendidikan dengan qudwah hasanah. Dan qudwah yang paling terbaik adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
hasanah. Makanya di sini dijelaskan wa ta'lim wa dilalatu bil afali umurun badihiyah. Kalau pembelajaran dan juga pendidikan dengan contoh atau perbuatan itu adalah sesuatu yang jelas, yang bisa dilihat oleh mata. Dan biasanya yang lebih berkesan itu adalah sesuatu yang pelajaran yang lewat ucapan atau tindakan lebih mengena yang tindakan. Wa arbabul basair wa arbabul absar aksar wa aksarun nafsi bima tara wa tusyahidu aksara wa a'maqa min asariha bima tasma'u wa tatakhayyalu. Dan kita itu lebih gampang masuk ke dalam hati kita dengan apa yang sering kita lihat, dengan apa yang sering kita pandang, daripada dengan apa yang sering kita dengar. Ya, memang qudwah yang sesungguhnya begitu. Misal ada contoh, kamu jangan ngerokok, nah, gitu. Tapi dia setiap hari ngerokok. Tidak kira didengarkan begitu. Makanya dakwah yang paling hebat itu dakwah dengan hal daripada dengan maqal itu. Nah, itu dakwah yang paling bagus itu, paling mengena. Dan biasanya orang itu yang gampang diikuti itu orang yang dakwahnya sesuai dengan tindakannya. Ya, tindakannya. Walaupun sebenarnya ya tidak dosa orang dakwah walaupun dia masih belum bisa melakukan juga tidak dosa. Tapi orang itu lebih melihat dan lebih mengena ketika sama dengan apa yang dia ucapkan. Terakhir, nastafidu min ayyidhi fikrin aw hikmatin. Kita harus banyak mengambil manfaat, mengambil faedah dari setiap pemikiran atau hikmah, aw mauhibatin atau bakat. Wa nastasmiru mawahibahum, dan kita bisa mengambil manfaat dari bakatnya seseorang. Artinya orang itu kan isi otaknya macam-macam, isi pikirannya macam-macam. Kita tidak bisa menafikan, kita tidak bisa menutup sebelah mata, tapi kita ambil yang baik dan buang yang buruk. Makanya dikatakan dalam satu hadis, khudh ma sofa wada' ma kadar. Ambil yang baik, buang yang buruk. Tapi ini jangan salah paham. Pernah ada yang salah paham begini, memahami begini. Ambil yang baik, buang yang buruk. Dalam satu cerita, ada orang pergi Jumatan. Nah, begitu. Dia berangkat pakai sandal jepit. Nah, sandal jepitnya sudah lama, sudah jelek. Mungkin dia waktu ngaji, waktu taklim itu agak ngantuk-ngantuk sedikit lah, mungkin begitu. Selesai Jumatan, dia langsung cepat-cepat keluar dari masjid. Oh, saya pernah dengar dari ustadz itu, khudh ma sofa wada' ma kadar. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil sandal yang paling baik gitu. Ini ngamalkan ilmu, karena tidak ngamalkan ilmu itu dosa. Langsung praktek gitu. Ambil sandal yang paling baik, tinggalkan yang buruk. Ya sudah, pulang dengan bawa sandal yang baik. Nah, itu akibat gagal paham kalau gitu. Hati-hati loh, kalau belajar ngantuk itu hati-hati. Habib Salim pernah cerita, ada hadis, habbatus sauda dawaun min kulli da. Habbah sauda itu bisa menjadi obat dari segala macam penyakit. Ternyata di kitabnya itu ada kesalahan cetak. Mestinya di situ ada titik 2. Jadi hayatus sauda. Kalau hayatus sauda itu artinya ular hitam. Jadi waktu dibetulkan sama gurunya itu, dia mungkin ngantuk atau tidak fokus atau bagaimana. Nah, ini pulang dari pondok, wah ini kitabnya sudah luar biasa, ini banyak kitab ini. Ada orang datang, Ustadz ini ada keluarga saya yang sakit ini. Oh iya, saya pernah baca di kitab itu, ini untuk dari segala macam penyakit ini bisa menjadi obat. Pas dia baca hayatus sauda dawaun min kulli da. Ular hitam bisa menjadi obat dari segala macam penyakit. Ya sudah, nanti ya nyampe rumah kamu cari ular hitam, harus hitam. Ini soalnya kitabnya begitu. Kitabnya begitu. Nanti setelah cari ular hitam itu bunuh, setelah dibunuh dimasak dan suruh makan sama orang yang sakit itu.
Nah, insya Allah itu nanti sembuh. Kalau tidak percaya, ini ada kitabnya ini. Ada kitabnya ini. Nah, ini betul, cari ular hitam, langsung dibunuh, dimasak, digoreng atau diapa, tidak tahu, apa dioseng-oseng. Dimakan sama orang yang sakit itu. Dengan izin Allah, orang yang sakit itu bukan sembuh tapi tambah mati. Hati-hati. Nah, ada juga yang gagal paham. Ini saya dengan cerita dari Habib Salim waktu saya hadir rohahnya itu. Ada keterangan la nikaha illa biwaliyin. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Dan dia tidak mengharokati itu. Pas dia bacanya la nikaha illa bauliyun, kecuali orang yang suka kencing. Nah, ini beda. Tulisannya sama. Tulisannya itu sama. Biwaliyin dengan bauliyun tulisannya sama. Hanya saja harokatnya beda. Ada juga orang yang ngaji. An-nikahu sunnati. An-nikahu sunnati. Pas dia tidak diharokati. Pas dibaca an-nikahu santai. Itu tulisannya sama tapi harokatnya beda dan artinya jauh berbeda. Yang asalnya sunnati dibaca santai versi bahasa Arab. Ya, ini santai-santai aja. Begitu. Kita harus banyak ngambil apa dari orang lain, baik dari segi pemikirannya atau dari bakatnya, dan kita ambil yang baik dan kita buang yang buruk. Wala nahtakiru min khalqillahi ahad, dan jangan kita meremehkan siapapun dari makhluk Allah. Wa bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Orang itu sudah cukup dikatakan buruk ketika dia suka untuk meremehkan saudaranya yang muslim. Itu sudah dikatakan dia sebagai orang yang buruk. Dan sudah berakhir akhlak kepada orang lain atau kepada sesama manusia. InsyaAllah nanti akan kita berlanjut kepada akhlak kepada diri kita sendiri. Ini InsyaAllah 2 kali pertemuan ini selesai. Tapi nanti menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang pasti nanti ketika hataman nanti saya pending dulu, dan nanti saya baca ketika hataman itu. Biar lebih berkah dan diusahakan itu yang hadir banyak. Saya itu kasihan soalnya. Walaupun tidak ikut tidak ada masalah, tidak ikut dari awal sampai akhir, minimal ketika hataman kitab itu diusahakan banyak yang hadir. Makanya nanti cari jamnya itu kira-kira tepatnya jam berapa, hari apa, nanti coba dimusyawarahkan, dirembuk dulu. Wallahu a'lam bishawab.